Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Spirit Yuti, moving as one. Baik, bersama saya lagi Medi Duyana di Outdoor Podcast. Podcast yang harapannya bukan hanya daging ya, tapi isinya tuh bagaikan obor yang menyala, membara, memberikan inspirasi bagi para audiens semuanya. Semoga para audiens sehat semua. Kali ini saya bersama dengan Mas Andis. Mas Andis adalah salah satu mekanik yang kita banggakan di UT Mia 4. Nah, ada kisah-kisah dari Mas Andis yang pastinya menarik untuk didengarkan nih. Karena Mas Andis bukan mekanik sembarang mekanik. Beliau bermula dari partner UT ya, sekarang menjadi mekanik UT dan menjadi salah satu andalan yang langganan untuk membuat inovasi dan selalu lolos ke nasional. Nanti makanya kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar biar kita bisa tahu tips-tipsnya dan kita gali sedikit dari Mas Andis. Gimana? Apa kabar Mas Andis? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Namanya bener ya Mas Andis ya? Iya, namanya 5 huruf aja. Hanya 5 huruf. Wah, efektif dan efisien. Luar biasa. Oke Mas Andis, ini Obor Podcast ya. Santai aja, kita hanya ngobrol-ngobrol ya. Yang grogi bukan Mas Andis doang. Saya juga introvert ini. Tapi kalau saya ngomong introvert, orang-orang pada protes. Masa introvert katanya. Nah, kita ngobrol-ngobrol aja santai. Dan siap. Biasa pertanyaan yang selalu saya tanyakan di awal kepada para narasumber yang hebat, salah satunya Mas Andis nih, gimana sih ceritanya bisa akhirnya berjodoh dan bisa bekerja di UT gitu, meskipun sebelumnya yang sebelumnya waktu partner itu ya, bisa cerita sedikit nggak? Oke, sebelumnya itu saya kan dari sekolah ya. Dari sekolah itu nggak langsung masuk ke UT atau ke partner UT lah. Jadi sebelumnya saya itu habis lulus sekolah itu kerja dulu ya di bengkel ya, di bengkel mobil. Oh, kerja dulu di bengkel. Iya, waktu itu saya itu kerjanya itu bagian cuma nyuci mobil. Jadi tukang cuci mobil lah waktu itu. Job desk-nya khusus? Iya, cuci mobil. Waktu itu bengkelnya di situ bengkel servis sekalian cuci mobil. Nah, karena saya itu baru lulus sekolah, belum punya skill, belum punya pengalaman, sama si pemilik bengkel, saya itu ditempatkan di bagian nyuci. Jadi saya cuma mobil datang servis itu kita nyuci dulu, ataupun selesai baru dicuci seperti itu. Terus selama 1 bulan saya di situ jadi tukang cuci mobil. Terus saya tuh berpikir, wah kalau seperti ini terus gimana saya bisa sukses, saya bisa berkembang gitu loh, untuk membantu keluarga saya seperti itu. Ketika menjalani itu terbersit gitu ya. Iya. Jadi di situ saya mulai berpikir lah, gimana sih saya bisa mencari pekerjaan yang lebih gitu dengan hasil dan profesi sesuai dengan kualifikasi saya. Saya kan jurusannya teknik mesin ya, jadi pikirannya anak sekolah dulu itu teknik mesin, jalannya ke mesin seperti itu. Akhirnya di situ saya mulai mencari lowongan atau loker ya. Jadi itu waktu itu saya kerja di Tangerang. Asal saya kan Boyolali. Jadi itu saya itu di Tangerang itu mencari informasi pekerjaan-pekerjaan lah yang berhubungan dengan mesin seperti itu. Nah, bisa di pabrik ataupun di bengkel yang lain yang besar lah yang berhubungannya dengan mesin. Akhirnya saya mencari loker tersebut dan menemukan suatu PT ya yang buka lowongan meskipun nggak sesuai jurusan, yaitu ada di Cikarang. Jadi saya dari Tangerang ke Cikarang mendaftar ke PT itu ada di kawasan Jababeka. Jadi di situ saya bekerja sebagai operator ya, operator bagian packing. Jadi di pabrik itu saya sebagai operator bagian packing barang, pengemasan barang, kurang lebih 1 tahun. Jadi setelah di situ ada tetangga saya yang kebetulannya dia itu bekerja di UT atas nama Agus Lisanto. Dia sebagai supervisor lah. Waktu itu dia menanyakan kabar saya, mungkin terbesit atau teringat lah punya tetangga yang mekanik atau tetangga yang pengen dijadikan mekanik atau diajak bekerja di dunia pertambangan. Mungkin di situ dia waktu itu menghubungi saya lewat telepon menanyakan udah kerja belum seperti itu. Akhirnya tak jawab itu, sudah mas, cuma saya kerja di daerah Cikarang itu di pabrik itu. Ya mungkin kategori pabriknya itu pabrik kelas 3 lah, karena pabrik itu kan dibagi menjadi 3 kelas ya, kelas 1, 2, dan 3. Seperti itu. Akhirnya saya terima tawaran yang tadi itu, mau nggak kerja di pertambangan. Apa itu pertambangan? Aku sendiri pun belum tahu pertambangan itu seperti apa, kerjanya gimana.
Akhirnya sedikit dikasih tahu wawasan lah, pertambangan itu seperti ini, itu kerjanya seperti ini. Terus kalau lulusan saya itu bagian apa seperti itu. Nah, dikasih tawaran mungkin di bagian mekanik, pasnya seperti itu. Akhirnya saya dikasih informasi suruh mendaftar di UT School. Nah, waktu itu saya dikasih alamat, email serta persyaratannya. Akhirnya tak bikinlah itu dokumen-dokumen perlengkapan untuk mendaftar di school itu. Akhirnya dari Cikarang tadi saya ke Cakung daftar. Nah, di situ tuh saya bingung nih, pertama kali daftar gimana. Nah, si Mas Agus tadi itu nggak menjelaskan prosesnya seperti apa gitu loh, cuma daftar aja seperti itu. Akhirnya saya bingung kan, udah nyampe gedung HO yang besar itu, saya bingung mau ngapain gitu. Nah, ini dokumen mau tak apain itu kan nggak tahu itu kan. Akhirnya saya nanya security gitu kan. Oh, permisi Pak, siang, selamat siang gitu kan. Mau nanyain Pak, ini saya mau daftar di perusahaan ini seperti apa ya gitu kan. Terus security cuma bilang, oh ya sini dokumennya gitu. Habis itu gitu aja sudah. Ini dokumennya sini. Ntar kalau ada panggilan akan dipanggil melalui via telepon atau SMS seperti itu. Saya jauh-jauh dari Cikarang ke Cakung gitu, yang belum tahu alamatnya dan lainnya tadi itu harus pulang gitu aja itu loh. Jadi cuma ada datang nganterin gitu loh. Kalau memang kayak gitu kan mending lewat pos seperti itu. Akhirnya saya daftar dan masuklah UT School lah dengan berbagai tes dan lainnya. Itu dihubungin akhirnya. Nah, akhirnya dihubungi dan masuklah menjadi UT School lah. Nah, di situ awal mula saya bergabung dengan UT lah sebagai UT School. Terus setelah UT School selesai, habis itu saya direkrut dari PT BHL ya. Sebelumnya itu belum ada Kamaju. Jadi saya itu di PT BHL dulu. Habis dari PT BHL terus berpindah ke PT Kamaju. Habis dari Kamaju baru saya masuk ke UT seperti itu dengan berbagai proses tadi. Oke, itu berapa lama tuh selang waktu dari kerja jadi yang apa, cuci mobil di bengkel di Tangerang, kemudian ke Cikarang jadi operator packaging, dan akhirnya dipanggil UT School tuh berapa lama tuh time loopnya? Timeline-nya kurang lebih itu 1 tahun ya. 1 tahun itu, artinya 1 tahun yang padat untuk Mas Andis waktu itu ya. Luar biasa. Nah, mengejutkan ini dari pertama lagi nyuci mobil gitu di bengkel, tiba-tiba terbersit ingin, aku pengen berubah gitu ya. Gimana nih gitu kan? Terus ada tetangga gitu kan, tadi atas nama Pak Agus Lisanto ya. Ya saya kenal sih, kebetulan satu penempatan itu nanti. Ya, jadi teman-teman jangan sungkan ya untuk menawarkan informasi gitu, ternyata sangat bermanfaat ya bagi seorang anak manusia ya, luar biasa. Baik. Akhirnya UT School, PT BHL, PT Kamaju. Mas Andis kan akhirnya masuk UT nih. Dan itu pasti apa namanya lah, diidam-idamkan lah ya oleh banyak mekanik yang saat itu adalah mekanik partner, di mana artinya seperti mencapai level yang lebih tinggi ketika itu gitu. Nah, itu menurut Mas Andis apa sih yang Mas Andis laku, atau cerita deh dari sedikit proses itu, dan kira-kira apa sih yang membedakan Mas Andis dengan yang lain sehingga bisa mencapai itu? Oke, sedikit ya, mungkin sharing pengalaman saya ya. Jadi waktu jadi mekanik partner itu mungkin sama lah sama teman-teman yang lain. Jadi itu ya kita itu ya sesuai dengan pekerjaan aja gitu loh. Nah, waktu itu tuh belum ada info, oh mekanik partner mau masuk ke UT seperti apa itu belum ada bayangan dan pikiran. Nah, setelah itu ada pengenalan lah dari Kamaju Group seperti itu ya. Nah, jadi itu bahwa mekanik partner itu bisa masuk UT dengan berbagai syarat dan kualifikasi. Akhirnya dijelaskan seperti itu, dengan syarat itu waktu itu eventnya itu harus masuk McTel gitu loh. Ketika dari McTel partner akan diambil ke UT seperti itu. Akhirnya saya menanyakan ke senior-senior saya tuh, angkatan saya itu kan angkatan 2 saya ya, masih ada angkatan 1. Waktu itu saya menanyakan senior saya, gimana sih untuk menjadi McTel seperti itu kan, mechanical partner itu kan, ada McTel yang sekarang jadi Max Pro. Terus beliau bercerita, untuk menjadi McTel itu kita harus memasuki kualifikasinya dari persyaratan administrasi, dari attitude sama nilai kerjaan seperti itu kan. Mungkin itu dasarnya dulu seperti itu. Akhirnya aku lakuin aja itu, jadi bekerja sesuai dengan prosedur lah. Jadi kita dari absensi, terus administrasi, proses pekerjaan, reporting, data, aku jalanin gitu aja. Akhirnya mungkin
Allah Subhanahu Wa Taala itu ngasih kesempatan. Setelah beberapa tahun dari saya bergabung dari Kamaju Group 2011, akhirnya di 2018 itu saya dikasih info terpilih menjadi McTel, mekanik teladan, kandidat seperti itu. Akhirnya saya dikasih tahu dari pihak manajemen yang Kamaju ya, bahwa saya masuk kandidat McTel seperti itu kan. Akhirnya saya jalanin gitu, apa sih persyaratannya supaya kita bisa McTel gitu loh, juara dan lainnya. Akhirnya suruh bikin presentasi, terus bikin melakukan pekerjaan, tes dan lain-lainnya seperti itu. Akhirnya saya lengkapin itu semua. Jadi saya itu koordinasi dengan senior saya waktu itu kan, Mas saya minta bahan nih seperti apa, saya mau maju ke McTel seperti itu kan, ada nggak bahan gitu. Saya nanyakan ke supervisor, mekanik gitu. Akhirnya dari senior saya itu mengasih, ini aku ada project gitu, dan kemarin kan kamu jago juga ikut bergabung itu kan, melakukan project itu kan, bisa kamu ambil seperti itu kan, karena kamu udah terjun di situ, jadi enak lanjutinnya. Akhirnya saya dikasih bahan buat presentasi sama projectnya, aku kerjain itu, aku bikin presentasinya, terus ya sedikit-sedikit belajar, nanya-nanya senior, pengalaman yang kemarin itu seperti apa. Akhirnya perwakilan dari Adalo terpilih saya, jadi gitu. Akhirnya masuk ke nasional. Jadi nasional itu dilakukan perlombaan mekanik teladan seluruh nasional ya, khususnya di partner dari berbagai area, sektor dan skill kemampuan yang berbeda-beda lah. Di situ saya ya berusaha semaksimal mungkin lah. Dengan akhirnya saya membawa juara 5 besar ya, belum bisa membawa juara 3 besar, akhirnya juara 5 besar. Nah mungkin di situ mungkin ini pencapaian saya, mungkin saya next akan berusaha lagi, setidaknya saya punya pengalaman lah seperti itu. Akhirnya saya balik lagi ke set lah, mulai kerja normal. Nah di situ itu juga ada event inovasi seperti itu. Nah kebetulan project yang saya jalankan tadi itu masuk kriteria itu loh, lolos penjurian area, masuk ke penjurian nasional. Nah, seperti itu. Ternyata kan di tahun yang sama itu loh momen, mungkin Allah itu sudah waktunya seperti itu kan. Jadi mengangkat dari saya yang sebelumnya mekanik partner menjadi mekanik itu situ prosesnya. Akhirnya saya menjadi McTel di tahun yang sama lah. Seperti itu kandidat inovasi nasional di tahun yang sama 2018. Akhirnya saya jalani seperti itu dengan review, presentasi, berbagai instruktur, supervisor, SDH menanyakan sampai proyek saya itu benar-benar ya dinilainya itu udah maksimal lah seperti itulah. Akhirnya di tahun 2018 saya itu juga masuk ke 3 besar nasional, dan di nasional itu alhamdulillah juara 1 ya untuk kategori reimplementasi ya dari partner, dan waktu itu sangat membanggakan lah buat saya dan waktu itu PT BHL ya, karena pertama kalinya masuk juara nasional dari mekanik partner. Jadi perwakilannya itu partner bisa masuk ke UTVN nasional seperti itu. Dan waktu di situ yang paling membanggakan lagi itu juri-jurinya di situ itu orang-orang hebat. Seperti waktu itu kan presidennya itu kan itu Pak Gideon ya. Pak Gideon itu waktu itu masuk ke tempat penjurian. Nah jadi situ ada Pak Gideon, terus Pak Edi Sarwono, Bu Endang, yang mungkin orang-orang hebat semua lah. Nah di situ ketika saya presentasikan itu dilihat sama orang-orang hebat itu, gitu loh. Itu grogi gak gitu? Grogi ada sih, cuma waktu saya udah mulai on gitu kan, masa fokus ya. Fokus aja. Yang penting saya tampilkan apa yang bisa dan terbaik dari saya lah. Akhirnya banyak pertanyaan dari mereka kan, mungkin sedikit banyaknya itu ya ada sedikit kagum dan mungkin bangga juga kan, wah mekanik partner bisa sampai sini, mungkin seperti itu kan. Dan alhamdulillah mereka itu ibaratnya respect lah. Akhirnya itu banyak yang respect sampai akhirnya itu penilaian mereka itu bagus lah ke saya, alhamdulillah. Waktu itu juga ada undangan gala dinner ya. Gala dinner itu ternyata saya itu satu meja juga dengan Pak Edi Sarwono gitu loh, di samping saya gitu. Nah waktu itu dia masih ingat gitu loh, wah ini yang kemarin presentasi gitu kan. Nah pas waktu di gala dinner itu saya ditawarin Pak Edi Sarwono, Mas bisa nggak maju ke depan gitu. Oh gitu. Ya, jadi nggak ada MC-nya itu, nggak ada ini di urutan MC mungkin ada acara seperti apa gitu tuh nggak ada. Jadi Pak Edi Sarwono itu spontan mengasih kode, Mas mau nggak maju gitu kan. Akhirnya MC-nya itu nggak tahu kenapa itu saya disuruh maju sama Pak Edi Sarwono, karena saya itu refleks dan lain-lainnya itu langsung berdiri aja, nggak mikir kira-kira apa ya ntar disuruh maju itu apa, itu nggak tahu aku. Akhirnya refleks saya berdiri jalan ke depan. MC-nya itu bingung loh, kenapa Mas ini
nggak ada yang manggil, nggak ada apa-apa. Dia tahu-tahu jalan ke depan gitu loh. Akhirnya Pak Edi Sarwono itu berdiri ngasih kode ke MC-nya. Mungkin kodenya itu suruh apa saya nggak tahu kan. Akhirnya MC-nya itu mempersilahkan saya, terus dikasih mic. Nah di situ MC-nya mungkin udah dikasih kode sama Pak Edi suruh apa gitu kan. Akhirnya saya ternyata ditanya pengalaman sama bisa sampai ke sini seperti apa. Ya udah saya ceritakan tadi itu dari proses perjuangan saya bisa sampai juara tadi seperti itu, juara nasional tadi untuk UTVI tadi. Meskipun itu belum ada pengumuman ya, cuma kan udah masuk 3 besar itu udah pencapaiannya bagus. Iya, nasional kan? Iya, nasional. Sampai akhirnya waktu di Adibrata itu ternyata benar banyak yang waktu itu teman-teman yang support saya itu yang ikut masuk ke UTVI dari area Tanjung itu masih tahu, kayaknya kami itu juara ntar. Banyak yang support, responnya bagus seperti itu. Saya waktu itu yang benar mas ini. Perasaan biasa saja, banyak yang lebih hebat dari saya gitu kan. Cuma tak lihat responnya itu kayaknya lebih ke kamu gitu kan, dari 3 peserta tadi seperti itu. Ya semoga aja mas, alhamdulillah kalau saya gitu kan. Benar waktu di undangan Adibrata ternyata nama saya dipanggil, ternyata masuk juara 1 seperti itu. Akhirnya saya masuk ke panggung tadi dan menerima hadiah tadi itu, penghargaan Adibrata itu. Mungkin pencapaian yang menurut saya itu sangat bagus lah waktu saya di partner seperti itu. Terus setelah dari situ itu saya balik ke set. Terus waktu itu saya ditawarin untuk tes seleksi UT. Jadi mungkin dari HC atau timnya UT itu dari hasil mekanik partner tadi, termasuk Magdal tadi, terus masuk ke UTVI tadi itu saya ditawarin untuk melakukan seleksi mekanik UT. Akhirnya saya melakukan seleksi di UT Banjar bersama teman-teman yang lain. Setelah melakukan seleksi tadi itu alhamdulillah di tahun 2018-nya saya resmi menjadi mekanik UT dengan NRP 2019. Mungkin perjalanannya kurang lebih seperti itu singkatnya ya. Mantap. Ini pengen saya gali lebih dalam tapi karena durasi ya. Tapi keren, benar-benar inspiring. Kalau saya tangkep ya, berarti Mas Andis ini itu mengetuk segala pintu ya. Iya. Ya, jadi nggak cuman mengandalkan satu pintu, beliau juga tidak hanya diam di satu titik usaha. Ya tadi cerita bagaimana dalam 1 tahun padat itu sehingga bisa mengenal Yuti dan di Yuti Tanjung ya waktu itu ya jadi partner. Kemudian bagaimana orang lihatnya kan hanya wah jadi kandidat mekanik teladan ya. Mereka kan kadang suka lupa atau nggak nge sama perjuangan sebelumnya. Administrasi, absensi, kemudian rules yang harus dilengkapi seperti reporting dan lain sebagainya. Maksimal usaha dan akhirnya 5 besar. Itu udah keren memang 5 besar gitu kan, keren banget kan. Tapi memang ketika itu di tahun yang sama kesempatan di inovasi. Iya, di inovasi. Dan tadi ya ada presentasi secara fokus menceritakan inovasinya yang. Nah, inovasi juga kan bukan proyek kebut semalam ya teman-teman ya. Ketika inovasi itu udah masuk nasional dan itu udah menjadi kandidat 3 besar itu inovasi itu adalah sesuatu hal yang benar-benar layak untuk dinilai dan itu pasti perjuangannya panjang ya. Iya, kalau mungkin dikisahkan gimana sih saya belajar inovasi mungkin setengah jam itu nggak cukup. Iya betul, makanya saya amazing banget, inspiring banget ini cerita. Karena saya juga sama ya sebagai karyawan Yuti kita membuat inovasi setiap tahun, kita kadang bareng-bareng, bahkan di tahun 2018 kita ketemu ya waktu itu ya. 2018 ketika Mas Andis cerita. Luar biasa Mas Andis, keren banget. Dan ya itulah audiens semua ya. Jadi semua pintu diketuk, berusaha maksimal mungkin hingga akhirnya mentok dan Allah pasti ngasih jalan ya. Iya, seperti itu. Mantap. Saya pengen gali lebih dalam nih, cuma karena memang ada overquotnya durasi. Nanti mungkin next para supporting panitia dan itu durasinya bisa diperpanjang ya. Karena ini luar biasa nih, bukan cuma daging nih, obor yang kebakar ini menyala. Apa yang kira-kira di masa depan Mas Andis pengen capai? Kalau saya sih masa depan sih pengen dicapai itu, saya kan masih karyawan ya. Karyawan itu kan mungkin dengan sekolah saya yang cuma SMK untuk mencapai ke suatu jenjang mungkin karir yang lebih tinggi itu kan prosesnya mungkin akan sulit ya. Jadi mungkin kalau dari saya kan berprofesinya mekanik, mungkin mekanik jenjang karirnya itu dari mekanik ke leader ke supervisor ke SDA itu
menurut saya itu sangat berat lah menurut saya itu dengan pencapaian yang selama ini akan saya target itu. Saya melihat itu dengan berbagai senior terus pengalaman yang ada dan lainnya, itu untuk mencapai itu mungkin butuh waktu yang lama dan bukan instan. Jadi kalau untuk pencapaian target saya ya saya akan maksimal aja suatu pekerjaan saya akan capai sesuai dengan standar-standar pekerjaan lah. Tugas saya karyawan seperti apa, tanggung jawabnya, hak saya insya Allah seperti itu. Ibarat ntar pencapaiannya, oh saya bisa jadi mechanic leader, supervisor dan lainnya, mungkin itu bonus ya. Bonus, jadi kita jalanin aja di sisa pekerjaan atau umur kita yang ada ini, kita lakuin aja lah semaksimal mungkin, karena sesuatu proses yang kita lakukan maksimal terus yang bagus, insya Allah itu akan dituai juga, hasilnya akan bagus lah, Allah berikan seperti itu. Jadi mungkin gambaran saya itu untuk kedepannya itu ya mungkin jenjang karir insya Allah lah kita kejar bertahap dan pastilah seperti itu. Masalah kapan tercapainya itu mungkin urusan Allah, gitu aja. Oke, Andis itu S-nya semangat ya, pantang menyerah, luar biasa. Ada tokoh inspiratif nggak yang membuat Mas Andis tuh ya tadi kita lihat perjalanannya tuh semangat banget kan sampai akhir bisa mencapai juara inovasi, terus dari partner ke UT dan lain sebagainya. Ada nggak yang menginspirasi Mas Andis itu? Kalau dari dulu di partner saya ya, itu untuk saya inovasi itu sebenarnya saya itu sangat terinspirasi dengan Mas pribadi ya. Dulu ya saya kenal. Mas pribadi itu. Jadi ketika saya waktu partner, nah saya itu sering lah ibaratnya waktu ada review inovasi itu ketemu dengan beliau. Beliau itu sering tak tanya, orang ini ketika presentasi itu kok enak banget didengar gitu kan, cara dia ngomong gitu loh. Terus materi-materi yang simple, inovasi yang simple itu bisa menjadi luar biasa, bisa wow dipresentasikan sama dia. Sama itu aku itu terkesima itu loh, kaget. Kok bisa ya cuma sepele itu sama dia itu dikemas menjadi sesuatu yang wah gitu loh. Terus penyampaiannya dia itu juga enak gitu loh, bisa menarik benang merah perhatian audiens yang itu pada tertuju sama dia gitu loh, perhatian sama dia. Akhirnya itu saya deketin dia kan, mulai ngobrol, mencari tips apa sih Mas gitu, gimana sih caranya sampai bisa mencapai seperti ini gitu, gimana proses belajarnya seperti itu. Akhirnya saya itu dikasih sedikit-sedikit lah tentang cara prosesnya dia, berbagai pengalamannya dia lah di-share lah ke saya. Akhirnya saya mulai belajar tadi, kita perlahan-lahan itu saya mulai copy paste lah seperti itu. Jadi mulai saya tiru gimana sih prosesnya dia mendapatkan ide, terus gimana sih prosesnya belajar, terus dia membuat presentasi, dia edit dan lain seperti itu. Meskipun saya itu kurang jago ya di dunia komputer ya, karena saya SMK lebih banyaknya ke kunci ya. Jadi kalau waktu ke teknologi komputer itu saya kurang itu. Akhirnya sama Mas pribadi itu dikasih tahu, banyak sekarang prosesnya, bisa kamu belajar di YouTube, Google dan lainnya, bisa tanya juga ke instruktur dan lainnya. Jadi jangan malu bertanya untuk belajar seperti itu. Akhirnya saya buka di Google, tanya-tanya instruktur, meskipun saya malu, Mas gimana sih cara ngeditnya seperti ini, kok bisa jadi seperti ini, misalnya itu kan. Waktu itu kan saya belum pernah membuat presentasi kan, jadi masih bingung kata-kata apa sih yang mau tak tulis, mau bikin apa, seperti apa itu loh. Akhirnya banyak sharing ke instruktur, ke senior, ke supervisor. Akhirnya banyak ilmu, akhirnya ya itu saya bisa membuat presentasi tadi. Jadi kalau sekarang suruh bikin presentasi, insya Allah udah lancar lah, udah tahu clue-cluenya, prosesnya seperti itu. Keren tuh Mas pribadi, kalau nggak salah sekarang beliau supervisor ya, di Kalimantan. Mana tuh Kalimantan, di Tarakan atau di Sulawesi ya? Di daerah mana ya? Sulawesi ya. Ya itu makanya memang keren sih beliau dan itu inspiratif sekali. Nah jadi teman-teman jangan takut ya untuk sharing dan lainnya ya. Kita lihat bagaimana Mas Andis juga bisa jadi di next mungkin akan ada orang yang akan bilang bahwa Mas Andis itu adalah panutan saya belajar gitu kan. Dan ya saya juga seperti ini. Akhirnya ya keren banget Mas Andis di cerita ini. Pesan-pesan Mas Andis untuk teman-teman yang mendengarkan apa nih secara singkat? Oh jadi untuk teman-teman kalau untuk pesan sih kurang lebih sama ya, kita kan karyawan sama juga, terus status saya mekanik gitu loh. Jadi untuk masalah pencapaian, terus suka duka, kelebihan kekurangan kurang lebih itu sama ya. Jadi teman-teman itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Gimana cara kita itu menutupi kekurangan kita itu dengan kelebihan kita tadi itu. Jadi ketika kita punya kekurangan ini, kita punya kelebihan ini,
sebisa mungkin kekurangan kita itu tadi itu kita tutupi dengan kelebihan kita itu, sehingga kita bisa mengikuti dari segala proses perkembangan ya, dari dunia pekerjaan, kehidupan sehari-hari seperti itu. Kalau untuk pesan buat teman-teman semua ya, pertama itu jangan pernah bosan sama lelah dalam proses pembelajaran ya. Mantap itu. ya. Jadi kita itu harus terus berusaha lah, ibaratnya dari proses pembelajaran apapun itu, dari segi pembelajaran non teknik dan lain-lainnya itu kita pelajari banget lah, karena kita nggak akan tahu kapan kita mendapatkan manfaat dari semua itu. Kapan kesempatan datang? Situ juga termasuk. Jadi seperti itu. Jadi mungkin ada sedikit kata ya buat teman-teman ingat mungkin ya. Jadi janganlah berhenti berproses gitu. Seperti itu, berproses, berusaha, berjuang sampai orang lain itu berkata betapa beruntungnya dia, seperti itu. Karena orang tahu itu kan orang yang orang lihat itu kan suksesnya, bukan prosesnya gitu loh. Jadi buat teman-teman itu jangan pernah berhenti berproses, berusaha menentukan yang terbaik sampai orang-orang berkata berapa beruntungnya dia gitu kan, seperti itu. Karena orang lain itu nggak lihat suksesnya, nggak pernah lihat prosesnya itu nggak dilihat, yang dilihat cuma suksesnya. Padahal proses kita itu jauh banget prosesnya itu loh, maksudnya suka duka dan lainnya itu kan orang lain nggak lihat itu, yang dilihat suksesnya aja. Dia beruntung ya seperti itu, udah masuk ini, dia beruntung ya juara ini, dia beruntung ya bisa ini, seperti itu kan orang lihatnya seperti itu. Jadi jangan pernah berhenti berproses lah. Jadi ibarat pepatah bilang itu padi yang dipanen hari ini bukan ditanam kemarin, seperti itu. Jadi itu proses itu sangat penting ya. Jadi kita nikmati prosesnya tadi aja. Insya Allah ketika kita menikmati prosesnya itu, hasilnya itu akan sesuai lah. Allah akan berikan sesuai dengan apa yang sudah kita perjuangkan. Mantap, makasih banyak Mas Andis, keren banget ini. Baik, karena kita tadi sharing, memang akan kurang waktunya. Mungkin next kita bisa ketemu lagi dan saya bisa belajar banyak lagi bersama para audiens. Siap. Baiklah, para teman-teman audiens, Bapak Ibu semua yang mendengarkan, semoga Obor Podcast kali ini bermanfaat, menyalakan inspirasi, dan kita berterima kasih sama Mas Andis ya tadi ya. Padi yang kita panen hari ini bukanlah yang ditanam kemarin ya, bukan ditanam dalam waktu semalam. Jadi perlu berproses sampai orang bilang, wih, beruntung banget itu, padahal kita berdarah-darah di baliknya. Ini luar biasa. Makasih banyak Mas Andis. Terima kasih semuanya udah menyimak. Semoga kita ketemu lagi dengan Obor Podcast yang lebih inspire lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, kita bisa luar biasa. Spirit Duty, moving as one. Makasih banyak.